Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari. Puji Tuhan, hari ini kembali kita dapat menikmati sebuah porsi bacaan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-18. Hari ini bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Bambang. Halo Saudara Bambang. Halo Saudara Richard, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ya, senang sekali rasanya kami bisa kembali bersama-sama dengan saudara-saudari menikmati satu porsi bacaan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai 10 ayat 18, yang mana kita akan membicarakan satu topik, yaitu hidup menurut hukum batinia. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam perikop ini, yaitu tepatnya di dalam Ibrani pasal 10 ayat 16b, yang dikatakan, "Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka, dan menuliskannya dalam akal budi mereka." Saudara Bambang, kalau kita melihat ya, bahwa di dalam Yeremia pasal 31 ayat 33, dan juga di dalam Ibrani pasal 8 ayat 10, ayat ini juga disebutkan. Mungkin berdasarkan sebuah fakta ini, seberapa penting hukum Allah bagi kita? Baik, kita melihat Saudara Richard bahwa Yeremia ada di perjanjian lama, Ibrani ada di perjanjian baru. Tapi sangat menarik, kenapa? Karena di dalam perjanjian baru disebut dua kali juga ya kan, di Ibrani pasal 8 dan Ibrani pasal 10. Ini adalah satu penekanan yang khusus. Berarti ini penting. Hukum Allah ini penting bagi kita. Ya. Kalau kita melihat di Yeremia 31 ayat 33, di sana kata hukum yang digunakan ini berbentuk tunggal. Sedangkan dalam ayat ini ya, di Ibrani 8 ayat 10 juga Ibrani 10 ayat 16 ini berbentuk jamak ya, hukum-hukum. Jadi ini menyatakan bahwa ada satu hukum di perjanjian lama yang berkembang menjadi beberapa hukum di perjanjian baru. Dan hukum ini adalah hukum hayat. Kita tahu hayat adalah sesuatu yang hidup, berkembang. Nah, ini ada di Roma pasal 8 ayat 2. Nah, hayat ini hayat apa? Kemudian hayat ini fungsinya apa? Setiap hayat memiliki satu hukum. Semakin tinggi hayat itu, semakin tinggi hukumnya. Ya, kita melihat ya, hayat tumbuhan, hayat hewan, hayat manusia itu adalah satu level yang semakin tinggi, maka hukumnya juga akan semakin tinggi. Nah, yang dimaksud di sini pasti adalah hayat ilahi, hayat Allah. Ya, hayat Allah yang kita orang percaya terima, ini adalah hayat yang paling tinggi. Karena itu, hayat ini juga memiliki hukum yang paling tinggi. Amin. Nah, hukum yang paling tinggi inilah yang akan kita bahas hari ini. Ini sangat penting bagi kita. Amin. Amin. Ya, jadi karena hukum ini berasal dari hayat yang paling tinggi, maka hukum ini menjadi hukum yang sangat penting berarti. Amin. Ada satu hukum yang berkembang juga menjadi beberapa hukum yang yang seperti yang tadi saudara Bambang katakan. Emang apa fungsi dari hukum ini? Ya, betul. Kalau dia tidak berfungsi, maka ya dia tidak perlu berkembang ya. Tapi kita melihat di dalam perjanjian lama ada satu hukum, kemudian di perjanjian baru berkembang menjadi beberapa hukum. Berarti ini satu hukum yang penting, satu hukum yang memiliki fungsi ya.
Ya. Nah, kita melihat bahwa fungsi hukum ini, terutama adalah hukum hayat Allah, adalah untuk membereskan, menghapus dan membunuh unsur-unsur dosa yang dihasilkan oleh Adam. Amin. Ya, kita tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama kita melihat Adam yang mengawali untuk dosa itu bisa berkembang. Ya. Ya. Karena itu, ya, hukum ini ya adalah hukum yang berkembang untuk membereskan unsur usang, unsur dosa dari Adam, kemudian menambahkan, menyuplaikan satu unsur baru. Nah, unsur baru ini dari siapa? Di Perjanjian Baru kita melihat Yesus Kristus. Amin. Jadi unsur baru ini, hukum baru ini dari Kristus. Amin. Hukum hayat ini bekerja, mengatur di dalam kita, membunuh, menyingkirkan setiap hal usang dari alamiah kita. Amin. Hukum ini benar-benar berkekuatan seperti Kristus yang bangkit, ya, yang melewati kematian. Ya, dia juga mampu mengurangi, menyingkirkan hal-hal negatif dalam insan alamiah kita. Amin. Ya. Di satu sisi hal negatif hilang, tetapi hukum ini juga menambahkan, menyuplaikan unsur baru, unsur Allah di dalam kita. Sangat penting ya hukum ini di atas kita. Dia bisa menggarapkan, membawakan kekayaan Kristus di atas kita. Unsur Adam yang lama, yang penuh dosa di dalam kita dikurangi, kemudian unsur baru Kristus yang bangkit itu ditambahkan di atas kita. Nah, ini adalah semacam metabolis dalam kehidupan orang Kristen yang memperoleh, mengalami hukum ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi Amin. Hukum ini adalah hukum yang sangat penting ya, karena selain mengurangi hal-hal negatif di dalam insan alamiah kita, hukum ini juga menambahkan dan menyuplaikan unsur ilahi ciptaan baru dan membawa kekayaan Kristus ke dalam kita. Yes. Di dalam ayat ini juga dikatakan bahwa hukum ini ditaruh ya di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Mengapa hukum ini ditaruh di dalam hati dan ditulis dalam akal budi? Ya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bekerja di dalam kita, ya. Amin. Tuhan menaruh hukum ini berarti Tuhan bekerja di dalam batin. Ya, bagian batin kita ini adalah ada pikiran, ada emosi, ada tekad, yang juga adalah hati nurani yang membentuk komposisi hati kita. Ya, jadi Tuhan bekerja dari dalam. Hukum hayat ini bekerja dari batin kita, ya. Amin. Dia bagi kita yang percaya Tuhan, maka kita dilahirkan kembali, ya. Roh kita dihidupkan. Nah, roh kita memiliki hayat Allah. Kemudian roh kita ini meluas, ya. Hayat ini meluas ke dalam hati nurani kita, pikiran, tekad, emosi kita. Ya. Dengan kata lain, ya, berarti hukum ini bekerja ya di dalam batin kita. Amin. Hukum hayat ini bekerja secara metabolis di dalam kita, membuat kita ya serupa dengan gambar Kristus. Ya. Kita tidak menganut prinsip yang seperti make up luaran, tetapi benar-benar bekerja dari dalam. Nah, ini kita bisa lihat di dalam di 2 Korintus 3 ayat 18 dan juga di Roma 8 ayat 29. Kita akan diubah ya serupa dengan gambar Kristus. Kristus bisa terbentuk di dalam kita ya. Baik pengubahan maupun penyerupaan ini semuanya dikerjakan oleh hukum hayat ini. Ya, ini adalah hasil pekerjaan dari hukum hayat ini. Karena itu sangat penting hukum ini ditaruh di dalam hati dan ditulis di dalam akal budi kita. Karena apa? Karena hukum ini akan membuat kita ya
diubah dan diserupakan dengan Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, dengan hukum ini kita ya semakin diubah. Ya, dengan hukum ini kita semakin diserupakan dengan hayat Kristus. Jadi pengaturan hukum hayat ilahi ini mendatangkan kekayaan Kristus ke dalam hayat kita dan membentuk Kristus dalam diri kita. Puji Tuhan atas hukum hayat ini. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Bambang dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita respon firman ini dengan satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Kau menaruh hukum-Mu di dalam hati kami dan menuliskannya di dalam akal budi kami. Tuhan, pekerjaan-Mu adalah pekerjaan yang batini. Kau bekerja dari dalam. Kau mengubah kami. Kau menyerupakan kami dengan gambar Kristus. Sehingga Kristus bisa terbentuk di dalam kami. Oh Tuhan Yesus, selamatkan kami dari usaha luaran. Oh Tuhan, meniru Kristus secara luaran. Berusaha berbuat baik secara luaran. Tuhan, hal itu tidak bisa kami lakukan. Kami perlu hidup menurut hukum batinia. Kami perlu mempersilahkan hukum-Mu bekerja di atas kami, bekerja di dalam kami. Tuhan Yesus, teruslah bekerja di dalam batin kami, mengubah kami dari dalam. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Bambang atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.